Cek, Shalom, kekencangan kayaknya. Cek, cek. Udah cukup terpenuhi atau masih belum? Biasanya nanti kalau udah dengar firman lapar lagi ya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama firman dengan judul Angkatan Ini. Diambil dari Matius 24 ayat 34. Boleh dibuka ayatnya ya? Matius 24 ayat 34 kita baca bersama ya. Ini tema malam ini diambil dari Matius 24 ayat 34. Oke. Satu, dua, tiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Nah, waktu saudara baca ini, kalau saya pribadi dulu saya bertanya-tanya. Karena waktu Yesus ngomong Matius 24, kalau saudara lihat satu pasal 24 itu berbicara mengenai tanda-tanda akhir zaman. Kan muridnya datang kepada Yesus bertanya tentang tanda-tanda akhir zaman. Lalu di ayat 34 Yesus bilang ini. Jadi banyak yang bingung gitu. Ini maksudnya angkatan ini apa gitu. Kalau kita lihat itu di Matius 24 ayat 3 ya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus di Matius 24 ayat 3. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi Matius 24 ini berbicara mengenai akhir zaman. Ya, berbicara mengenai akhir zaman. Nah kebanyakan orang Kristen di dunia juga penasaran. Paling pengen tuh dengar soal akhir zaman gitu ya. Yesus memberikan jawabannya di ayat 4 dan seterusnya mengenai tanda-tanda akhir zaman. Ya, Yesus berkata mengenai kelaparan, akan ada peperangan, ada pembinasa keji yang berdiri di bait suci Tuhan, terus ada masa sengsara yang begitu dahsyat dan hebatnya sampai dikatakan belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Lalu antikris akan muncul dan antikris akan melakukan banyak tanda-tanda dan mujizat di mana akan menyesatkan banyak orang. Lalu Yesus juga berkata bahwa matahari akan menjadi gelap, bulan kehilangan cahayanya, bintang berjatuhan, dan anak manusia akan datang di atas awan. Jadi kalau kita lihat ini semua, jangan diambil secara hurufiah, saudara, karena ini mengandung makna rohaninya. Ya. Lalu di Matius 24 ayat 4, Yesus setelah si murid bertanya di ayat 3 kan, Guru katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Katakanlah tanda-tanda kedatanganmu. Lalu di ayat keempat Yesus langsung bilang begini pada para murid. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi Yesus langsung memberikan peringatan kepada para murid seperti itu. Lalu Yesus juga berkata kan bahwa jadi ini semua tidak akan, bumi ini nggak akan berlalu sebelum apa saudara? Balik ke 34 Fit. Matius 24 ayat 34 dikatakan semua tanda akhir zaman ini akan terjadi sebelum angkatan ini berlalu. Jadi angkatan ini apa saudara? Jadi pasti terjadi dulu sebelum angkatan ini berlalu. Apakah maksud satu angkatan di Alkitab? Nah kalau dalam bahasa Inggris, satu angkatan itu adalah generation. Generation, dalam bahasa Inggrisnya generation. Nah kita udah belajar dari silsilah di kitab Kejadian, buku seri pertama. Ya kan? Satu generasi itu adalah kurun waktu dari seseorang dilahirkan, bertumbuh besar, memperanakan anak. Ya, jadi kalau dari istilah kitab Kejadian kita belajar bahwa satu generasi itu sekitar 25 sampai 30 tahun. Ini tuh kurun waktu apa? Dari seseorang lahir, tumbuh besar, sampai dia memperanakan. Nah ini tuh disebutnya satu generasi.
Ini yang kita belajar dari silsilah di kitab Kejadian. Tapi kalau misalnya kita pakai arti seperti ini, maka Matius 24 ayat 34 masuk akal nggak saudara? Jadi waktu Yesus bicara kan zaman Yesus kan, kita udah berapa ribu tahun yang lalu itu. Kalau Yesus konteksnya berbicara mengenai 25-30 tahun itu, berarti kan seharusnya kita udah nggak ada, betul nggak? Ya kan? Jadi nggak make sense. Nah makanya kita akan kupas hari ini. Maksud Yesus itu apa satu angkatan ini? Sampai sini sejauh ini oke? Bingung nggak? Jadi di silsilah kitab Kejadian tuh kita kan belajar ya, satu generasi itu seperti ini, definisi satu generasi. Tapi kalau ini kita aplikasikan ke angkatan satu generasi di sini, seperti Yesus bilang di konteks akhir zaman itu jadi nggak masuk akal. Artinya kan dari Yesus ngomong cuma ada 30 tahun lalu akhir kiamat kan, betul nggak logikanya? Nggak masuk akal ya. Makanya kita harus mengerti firman Tuhan dengan benar saudara, kalau nggak bahaya. Jadi memang Matius 24 ayat 34 ini tuh ayat yang kontroversial. Ya, kontroversial. Ada yang bilang, oh Yesus membuat kesalahan. Dia bilang, dia nggak tahu dia lagi ngomong apa. Ada yang ngomong seperti itu. Ada yang bilang juga, oh Yesus berpikir bahwa semuanya ini tanda-tanda yang dia katakan tadi, tanda-tanda akhir zaman akan terjadi di masa kehidupannya. Ada yang berpendapat seperti itu juga. Tapi itu semua salah. Salah. Karena Yesus itu Tuhan. Apakah Yesus bisa salah? Enggak. Yesus nggak mungkin salah. Firman Tuhan pun tidak ada yang salah, saudara. Jadi untuk kita mengerti Alkitab dengan benar, kita harus benar-benar mengerti fondasi. Bahwa, ya ingat saudara, untuk mengerti firman Tuhan kita harus selalu mengingat fondasi ini. Bahwa semua 66 kitab di Alkitab itu tidak ada kesalahan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Itu adalah firman yang datang dari Tuhan sendiri. Kalau kita menganggap firman Tuhan ada yang salah, ada errornya di Alkitab, kita akan tersesatkan saudara. Ya. Tapi kalau kita menganggap firman Tuhan itu tidak ada yang salah, maka iman kita dapat bertumbuh, kita tidak akan tersesatkan. Jadi ada makna di balik perkataan Yesus di Matius 24 ayat 34 yang harus kita mengerti. Poin pertama, apakah yang dimaksud dengan satu angkatan ini? Saudara pernah baca ayat ini gak sih sebelumnya? Matius 24 ayat 34. Waktu baca bingung gak? Hah? B aja. Dangerous saudara ya. Ini kan tanda akhir zaman saudara. Kisi-kisinya angkatan ini kisi-kisinya. Jadi apa ini maksudnya? Ini penting banget saudara kalau kita B aja, don't care gitu ya. Don't want to know gitu. Dangerous gak saudara? Dangerous gak? Dangerous. Ya, kenapa? Oh, oh. Nah. Tapi angkatan ini kan Yesus ngomongnya di waktu zaman dulu. Ya kan? Kan konteksnya kalau ngomong angkatan ini kan, masa Yesus ngomongnya angkatan yang nanti. Kalau harusnya ngomongnya angkatan yang nanti hidup di akhir zaman. Betul nggak? Dia nggak akan ngomong angkatan ini. Angkatan nanti, dia harusnya bilang gitu. Ya gak logikanya? Kan ngomongnya konteksnya 2000 tahun yang lalu. Jadi waktu saya pribadi baca ini pun saya juga bingung. Terus terang. Ya. Nah malam ini akan dikupas. Saudara ya. Dalam bahasa Yunani, kata angkatan adalah genea. Genea. Ya. Dalam bahasa Yunani, genea. Ya. Nah, kata genea ini memiliki tiga arti. Ya, memiliki tiga arti. Pertama, arti pertama, orang-orang dengan karakter dan interest yang serupa. Interest itu ketertarikan. Yang pertama, definisi pertama, orang-orang yang memiliki karakter dan interest yang sama. Kalau di zaman kita generasi apa? Gen Z,
Ya kan? Terus apa lagi? Milenial, terus X ya? Ada X ya? Nggak ada ya? Apa sih? X ya? Betul ya? Gen X gitu. Ini kita campur semua ya. Saya sampai nggak inget loh. Kalau kita kita apa sih? Kita X? Wah, kita kita milenial. Kita CUT. Kita milenial. Mungkin kalau Maating itu apa? Apa? Namanya baby boomers tuh. Jadi itu maksudnya jadi ada nah biasanya kan satu generasi ini kan memiliki karakter yang sama kan? Karena mereka dibesarkan dengan cara mirip-mirip gitu, kondisinya sama. Kan zaman kita milenial kecil mana ada smartphone gitu kan. Jadi mirip-mirip gitu karakternya. Nah, kalau yang generasi baru mungkin itu sebutnya Gen Z ya, Alpha. Oh, Abiut Alpha. Nah, mungkin Alpha ini suka makan gitu ya. Nggak, itu anak saya aja. Nah, apa Alpha ini eh soalnya contoh Alpha di rumah saya suka makan, saudara, maaf ya gitu. Jadi ngerti ya definisinya ya. Mempunyai karakter yang sama gitu. Definisi kedua dari kata gennya ini, sejumlah orang yang dilahirkan pada waktu yang sama. Sejumlah orang yang dilahirkan pada waktu yang sama. Ya, seangkatan gitu kalau zaman sekolah mah, angkatan angkatan gitu, seangkatan. Yang ketiga, durasi seseorang. Nah, yang tadi, durasi hidup seseorang, bukan sampai mati loh saudara ya. Durasi hidup seseorang dari lahir sampai memperanakan. Ini sesuai yang di kitab silsilah kitab kejadian ya, di buku pertama. Jadi tiga arti ini saudara. Nah, kata angkatan, kata angkatan Genea ini dipakai sebanyak 47 kali di Perjanjian Baru. Ya. Jadi kata angkatan dipakai sebanyak 47 kali di Perjanjian Baru. Ya, di Perjanjian Baru. 33 33 dari 47 ini ya, ada yang bisa dibantu dengan generasi baby boomers. Oh, tuh kan beda-beda karakternya, betul saudara. Saya nggak usah pindah kan? Ya. Oh, silakan, silakan. Nah, jadi bau apa ini ya? Bau sampah. Supaya kita tidak serakah, saudara, jadi nggak pengen makan. Oke, aduh, oke, bau. Oke, sekali lagi, di perjanjian baru ada berapa kali dipakai kata angkatan ini? 47. 33-nya digunakan di 4 kitab. Di 4 kitab Injil. Apa aja, ingat gak? Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi di dalam 4 kitab ini 33 kali dipakai kata angkatan ini. Ya. Nah, Yesus, yang diucapkan oleh Yesus itu sebanyak 30 kali. Yesus Kristus pakai kata angkatan ini. Ya, 30 kali. 3 kali lagi bukan Yesus yang pakai, tapi ada di 4 kitab ini. Ngerti ya sampai sejauh ini? Ngerti ya? Nggak bingung ya? Soalnya kalau bingung nanti kesananya makin bingung, saudara. Nggak bingung ya? Aduh, bau sekali ya, saudara. Aduh, nempel loh ini. Aduh, bentar. Aduh. Oke. Fokus, fokus, fokus. Ini ujian akhir zaman ya, sampah. Bau banget. Yesus menggunakan menggunakan kata angkatan ini sebanyak 30 kali. 3 kali lagi bukan Yesus yang menggunakannya, tapi ada di dalam kitab, 4 kitab ini. Ya. Dan kalau yang 3 lagi itu dipakai dalam konteks yang standar, konteks yang normal, yang standar. Ya.
yaitu sejumlah orang dilahirkan pada waktu yang sama. Ngerti ya? Jadi dari 30 dari 30 Yesus yang pakai, 3 lagi bukan Yesus yang pakai dan memiliki konteks yang makna yang standar. Yaitu sejumlah orang dilahirkan pada waktu yang sama. Konteks yang sama, konteks yang standar. Sejumlah orang atau sekelompok orang yang dilahirkan pada waktu yang sama. Ya, yang 3 itu konteksnya ke situ. Oke. Nah, dari 30 kali Yesus mengatakan kata angkatan, dari 30 ini, ya, 29 kalinya Yesus katakan dalam konteks yang negatif. Jadi dari 30, 29 kalinya itu dalam konteks negatif. Negatif. Sedangkan satu lagi yang Yesus katakan dalam konteks standar. Yang seperti ini. Ya. Nggak bingung kan saudara? Nanti kita akan bahas. Pokoknya 29 ini memiliki konteks yang negatif. Satu ini standar. Nah, kita akan lihat maksudnya seperti apa. Negatif. Kita akan lihat. Ini mau dicatat dulu sebelum saya hapus. Boleh dihapus? Saya hapus ya. Nggak bingung ya? Ini cuman berapa kata yang dipakai angkatan ini di perjanjian baru gitu di 4 kitab. Sekarang saya akan hapus. Nah, 29 kali Yesus menggunakan kata angkatan ini dalam konteks negatif dan dapat dikategorikan kepada 6 kategori. Jadi 29 kali kata angkatan yang dipakai Yesus dalam konteks negatif dapat dikategorikan ke 6 karakter. 6 karakter. Yang pertama, jahat dan tidak setia. Boleh dibaca ayatnya, kita buka Matius 12 ayat 39. Matius 12 ayat 39. Mau baca bersama ya, biar sama-sama mengerti. Oke, 1, 2, 3. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, ini angkatan dipakai tuh kan. Untuk menunjuk kepada orang yang jahat dan tidak setia. Negatif kan konteksnya. Yang kedua, tidak percaya dan sesat. Tidak percaya dan sesat. Ayatnya Lukas 9 ayat 41. Lukas 9 ayat 41. Kita baca bersama ya. Oke, 1, 2, 3. Kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bawa anakmu itu kemari. Nah, kata angkatan lagi Yesus pakai di sini. Jadi ngerti maksudnya kan ini kan? Jadi kata angkatan dipakai Yesus selalu 29 kali dipakai itu menunjuk kepada hal yang negatif. Ya, dan dikategorikan kepada 6 karakter. Lalu selanjutnya angkatan yang akan dihakimi dan dibinasakan.
akan dihakimi dan dibinasakan. Ayatnya Matius 12 ayat 41. Matius 12 ayat 41 kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Hakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumi juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi waktu bangsa kan saudara tahu kisah Nabi Yunus kan? Dia kan menginjil ke orang Niniwe. Orang Niniwenya mendengarkan dan bertobat. Nah yang ada di situ saat itu Yesus pencipta Nabi Yunus. Tapi umat Israel nggak bertobat. Makanya Yesus membandingkan orang Niniwe dengan umat Israel. Jadi katakan nanti di penghakiman orang Niniwe akan menghakimi umat Israel. Karena umat Israel walaupun udah dengar Yesus langsung yang menciptakan Nabi Yunus sekalipun, mereka tidak mau bertobat. Sekeras itu saudara. Ya, makanya dikatakan akan dihakimi dan dibinasakan. Selanjutnya keempat, angkatan yang mencari tanda-tanda. Ayatnya ada di Markus 8 ayat 12. Markus Markus 8 ayat 12 kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-sekali tidak akan diberi tanda. Nah Yesus kan padahal waktu Yesus di bumi itu, waktu pelayanan 3 tahunnya, berapa tanda dan mujizat yang Yesus lakukan? Ngasih makan 5.000 orang itu laki-laki doang ya, dengan perempuan 20.000 orang gitu. Terus apalagi? Bangkitin orang mati, sembuhin penyakit, ngusir setan, itu kan tanda-tanda saudara. Tapi kemana mereka semua? Ya. Selanjutnya, jadi walaupun dikasih tanda pun nggak percaya. Selanjutnya, yang kelima, angkatan yang menumpahkan darah orang benar. Angkatan yang menumpahkan darah orang benar. Dan mereka bertanggung jawab untuk darah-darah orang benar yang telah ditumpahkan. Lukas 11, 50 sampai 51. Lukas 11, 50 sampai 51. Kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Negatif lagi kan konteksnya. Jadi bagaimana mungkin kalau Yesus konteksnya berbicara mengenai angkatan yang di zaman Yesus gitu. Ngerti kan? Gak mungkin kan, cuma mereka yang bertanggung jawab untuk semua darah para nabi. Ngerti gak maksudnya? Jadi ini bukan menunjuk kepada itu, ada maknanya gitu. Ada maksud yang lain. Yang keenam, tadinya saya mau minta pada duduk di depan, tapi karena tulisannya kecil jadi duduk dengan sendiri ke depan ya. Trik saya berhasil. Nggak ada yang emang sempit mohon tulisnya. Angkatan saya tinggal tunggu aja berguguran maju ke depan semua. Tuh sampai dipoto. Baby boomers gitu saudara ya. Angkatan yang menolak Yesus yang keenam. Menolak Yesus. Ayatnya di Lukas 17 ayat 25. Lukas 17 ayat 25. Kita baca ya. Satu, dua, tiga. Tapi harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Angkatan yang menolak Yesus. Jadi kalau kita melihat karakteristik dari angkatan ini, maka kita seharusnya semakin paham definisi dari angkatan ini. Kalau kita lihat angkatan ini tuh memiliki ketertarikan dan karakter yang sama. Jadi definisi yang mana saudara? Dari antara tiga ini? Yang pertama. Orang-orang memiliki karakter dan interest yang sama.
sama Yesus didefinisikan sebagai angkatan ini. Sama kan? Tidak percaya, jahat, tidak setia, hanya mencari tanda-tanda. Makanya kembali ke Matius 24 ayat 34. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Jadi maksudnya waktu Yesus berkata angkatan ini artinya berlaku untuk di zaman Yesus dan di akhir zaman. Akan ada selalu angkatan ini sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Ngerti gak maksudnya? Di zaman Yesus ada. Di akhir zaman pun akan sama angkatan ini pun ada lagi. Ngerti gak sekarang? Mingpai mah. Oh mingpai ya, oke. Kalau baby boomers udah mingpai berarti yang Gen Z ke bawah semua udah mengerti ya. Jadi bukan cuma menunjuk kepada orang-orang hidup di zaman Yesus, kepada semua orang yang melakukan ini semua di akhir zaman juga. Makanya Yesus berkata, sebelum angkatan ini berlalu, tidak akan ada kesudahannya. Jadi akhirnya harus ada ini dulu, baru kiamat, baru kedatangan kedua. Ya. Poin kedua, boleh saya hapus? Boleh ya. Yang kedua, angkatan ini mencangkup kedatangan kedua dan kedatangan pertama. Angkatan ini mencangkup kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Artinya angkatan ini akan terus berlanjut sampai kedatangan kedua. Bahkan saat Yesus kembali. Akan ada angkatan ini yang tidak percaya walau sudah melihat tanda sekalipun. Lukas 17, 24 sampai 25. Lukas 17, 24 sampai 25. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelaknya hal anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini lagi saudara. Ya ini. Ngerti ya sekarang ya? Gak bingung ya? Nah, yang kita kalau kita baca dengan saksama di ayat 25 ya saudara ya. Kalau yang saudara dengar selama ini, mungkin pengertian kita selama ini, oh kedatangan kedua ya udah langsung beres semua gitu. Jadi Yesus datang dengan awan turun, langsung hari itu juga Yerusalem baru turun, semua diubah, beres. Apakah seperti itu konsep pengertian kita? Tapi kalau kita lihat di ayat 25, dia datang kedua kalinya harus apa saudara? Dan ditolak dulu. Untuk menanggung banyak penderitaan dan ditolak, artinya kan gak terjadi secara instan. Ada suatu proses betul. Untuk saudara menolak seseorang masa langsung satu. Maksudnya Yesus kan konsep selama ini kan datang dari awan. Saat hari itu dia datang, kedatangan kedua, langsung semua orang diangkat. Yerusalem baru turun, kita diubah semua, beres dalam sekejap. Tapi dikatakan di ayat ini akan ada penolakan dan apa saudara penderitaan yang harus dilalui dahulu. Eh, oh, mau pinjam itu. Oke. Jadi ini kan ayat Lukas 17 ayat 24 sampai 25 kan berbicara mengenai kedatangan kedua kan? Betul nggak? Konteksnya kedatangan pertama apa kedatangan kedua? Kedua. Ya kan kedua. Ya kan? Kan coba lihat di ayat 24. Demikian pula kelak halnya kedatangan kedua dong saudara. Lalu di ayat 25-nya dikatakan next. Tapi harus menanggung banyak penderitaan dahulu ditolak oleh angkatan ini.
Ya. Jadi kalau kita tidak memperhatikan dengan seksama firman Tuhan, bahaya sekali saudara. Pengertian kita bisa salah. Jadi jangan sampai pemikiran kita ya seperti itu. Oh, kedatangan kedua hanya boom, hari itu juga beres semua gitu. No, ayat ini sudah ngasih tau kita. Ya. Ada proses menjelang kedatangannya. Penderitaan dan penolakan membutuhkan waktu dan tidak terjadi secara instan. Dia akan kembali. Orang-orang menerima atau menolak? Menolak, saudara. Menolak. Dia akan menderita karena ditolak oleh angkatan ini. Akan ada proses. Ketika kita mengerti akan hal ini, kita harus mengerti dan harus memiliki sudut pandang yang benar akan kedatangan Yesus yang kembali. Ketika Yesus datang kembali, ia akan ditolak oleh angkatan ini, yaitu orang yang tidak setia, tidak percaya, orang yang sesat, hanya mencari tanda, akan dihakimi dan yang bertanggung jawab atas darah-darah orang benar. Nah, kita mau lihat dari suatu cerita di Perjanjian Lama sebagai contohnya. Perjalanan padang gurun selama 40 tahun. Ya. Saudara masih semangat? Cieni ngantuk ya? Semangat Cieni. Ini pasti gara-gara sugar gitu. Semangat ya. Gak apa-apa ya, kita kayak keluarga ya. Nah, perjalanan padang gurun 40 tahun. Terdapat dua peristiwa di mana Musa memukul batu. Saudara ingat cerita itu? Peristiwa pertama terjadi di, aduh ada Cicencel malah langsung jawab cepat pisan. Refidim yang pertama. Yang kedua di Kades. Ya. Nah yang pertama itu di kemah ke-10 di Refidim. Ya. Kita lihat Keluaran 17 ayat 6. Nah ini juga ada maknanya saudara. Jadi enggak, Tuhan tuh tidak serta, kan yang nyuruh mukul batu siapa? Apakah Tuhan menyuruh sesuatu tanpa suatu makna? Enggak mungkin. Tuhan selalu memiliki makna di balik yang dia katakan dan dia lakukan. Kita lihat, ini peristiwa pertama Yesus memukul batu. Maaf, Musa memukul batu. Maaf, bukan Yesus, Musa memukul batu. Kita baca, 1, 2, 3. Maka peristiwa yang kedua, memukul batu lagi di Kades, di Bilangan 20 ayat 8. Bilangan 20 ayat 8. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Di peristiwa kedua ada perbedaan. Peristiwa pertama Tuhan memang memerintahkan Musa memukul batu dan Musa taat memukul batu, air keluar. Di peristiwa kedua Tuhan bilangnya apa? Berbicaralah, speak to the rock bahasa Inggrisnya. Suruh bilang ke batu, batu keluar air gitu kan. Tapi apa yang Musa lakukan? Berapa kali? Yang ke sudah. 2 kali Musa pukul batunya. Airnya tetap keluar gak? Tetap keluar. Nah, itu kasih karunia Tuhan ya saudara ya. Nah akibat peristiwa ini apa yang terjadi pada Musa? Musa tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Kenapa Musa sampai pukul batu 2 kali? Pernah gak saudara lagi dalam hidup lagi kesel banget gitu ya sampai udah nggak bisa nahan lagi akhirnya ngesnya kumasyaw ya lempar gitu. Pernah kan pasti kan? Kita manusia saudara pasti pernah udah nggak bisa nahan sampai kumasyaw ya gitu. Itu bahasa Arab kan kumasyaw ya gitu. Pernah kan? Kalau udah kesel banget. Nah ini kenapa Musa sampai kesel? Karena orang-orang umat Israel itu kerjanya apa? Ngomel, komplain, bersungut-sungut terus. Nah, mungkin kalau kita baca ceritanya, ih mereka tuh bego ya, udah ngeliat pilar awan, pilar api, udah ngeliat laut dibelah, terus aja ngomel. Sebenarnya itu adalah gambaran dari kita semua, saudara. Kita udah terima kasih karunia, terima keselamatan, terima hikmat untuk mengerti firman Tuhan. Tapi berapa banyak kita masih ngomel, saudara. Betul? Tuh, kita gampang ngomel, sedikit-dikit ngomel, dikit-dikit apa-apa ngomel. Ih, dinginnya,
ih panas ya, ih ini ya, ih itu selalu kita ngomel kerja saudara. Ya. Nah ini membuat Musa akhirnya, karena bayangin tiap hari itu umat ngomel berontak, akhirnya Musa, kamu mau minum batu ini gue kasih gitu ibaratnya. Ya, kita lihat Bilangan 20 ayat 9 sampai 10. Kita baca ya. Satu, dua, tiga. Ayat 10. Ayat 11. Dua kali. Kesalahan Musa tuh dia pertama nggak taat. Kedua dia juga ada kesombongan kan. Dibilang apa di ayat tadi ayat 10. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Yang ngeluarin air siapa? Tuhan. Tapi dia bilang apakah aku gitu kan ibaratnya sambil dengar ya. Kalau hari ini dengar ya jemaat ya gitu misalnya. Waduh sama ini dijambut gitu, dijanggut. Jadi dengar ya, apakah aku harus keluarkan batu dari air dari batu ini? Gitu saudara. Ya. Nah makanya di ayat 12 lanjut dibacakan. Tetapi satu, dua, tiga. Serem ya. Segitu pemimpin hebat seperti Musa, saudara. Makanya akhir zaman itu tidak akan mudah. Dari jutaan miliaran manusia di dunia, hanya 8 orang yang selamat. Dan ini gambaran dari akhir zaman. Artinya sedikit sekali. Kalau kita main-main, ibadah kita nggak 100%, buat Tuhan sudah tidak masuk hitungan. Serem. Termasuk pendeta, penatua, siapapun dengan jabatan sama, saudara. Musa kurang hebat apanya lagi? Bisa gagal. Ya. Jadi mungkin kita berpikir tentang peristiwa pukul batu ini nggak terlalu penting. Ya, cuman suatu sejarah Tuhan suruh Musa pukul batu, nggak penting. Tapi ini penting sekali, saudara. Karena dua peristiwa ini menggambarkan kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Ya. Pertama tadi dipukul kan? Yesus disalib, menderita. Yang kedua disuruh apa tadi? Berbicara. Yesus datang untuk memberikan firman. Apakah harus disalib lagi? Enggak. Ibrani 9 ayat 28. Boleh dibaca Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Boleh dibaca. Siapa yang mau baca boleh bantu. Hmm. Ya kan? Enggak disalipin lagi. Jadi seharusnya udah enggak dipukul lagi, saudara. Lalu kita lihat 1 Korintus 10 ayat 4. 1 Korintus 10 ayat 4. Batu ini simbolkan siapa? Yesus. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 4. 1, 2, 3. Jadi yang Musa pukul itu menyimbolkan Yesus. Makanya kalau kita lihat berarti kedatangan kedua tadi dipukul gak? Tapi dipukul gak? Lalu dia tadi di Lukas sebelum ia datang, sebelum kedatangan yang kedua dia harus menderita dan dipukul soalnya saudara. Ngerti gak sekarang? Oleh siapa? Angkatan. Ih, kita sih amit-amit. Angkatan ini serem ya. Angkatan ini jangan bilang kita amit-amit jangan mau jadi angkatan ini saudara.
Sampai sini? Oke, ngerti ya? Makanya waktu Yesus datang pertama kali, kita lihat Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya menolaknya, saudara. Dan ini akan terjadi lagi menjelang kedatangan yang kedua. Akan ada proses ditolak dan menderita dulu, ya, oleh angkatan ini. Kita akan lihat poin ketiga, makna sejarah penebusan. Makna sejarah penebusan. Kalau begitu, bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk akhir zaman? Salah satu karakter dari angkatan ini yang Yesus katakan adalah bahwa mereka itu jahat, tidak setia, dan mereka mencari tanda-tanda. Jadi angkatan ini itu terus mencari tanda-tanda. Walau Yesus memberikan tanda pun mereka tidak percaya. Udah dikasih tanda pun maunya terus kasih kita tanda, tapi nggak bisa percaya, sudah. Kita akan telusuri bagaimana angkatan ini hanya mencari tanda di akhir zaman. Ini kan ngomongin angkatan di akhir zaman kan, yang akan terus mencari tanda. Bagaimana kita lihat di akhir zaman, ini penting saudara ya. Tuhan akan mengizinkan antikris. Aku sengaja kayak gini kan akhir zaman. Antikris. Binatang yang ditulis di kitab Wahyu. Dan akan mengadakan, banyak tanda-tanda untuk menyesatkan dan menipu. Uh, uh, uh. Biar nggak ngantuk ya. Sekali lagi, di akhir zaman Tuhan akan mengizinkan antikris, yaitu binatang yang ditulis di kitab Wahyu, untuk mengadakan banyak tanda-tanda untuk menyesatkan dan apa? Menipu. Artinya, yang bisa disesatkan dan ditipu adalah angkatan ini. Karena mereka mencari tanda. Kayak gembok dengan kuncinya gitu. Yang ini kasih mujizat tanda-tanda palsu, yang sono emang minta tanda gitu. Nah, Matius 24 ayat 24 kita baca. Saya izin minum. Boleh dibantu baca Matius 24 ayat 24. Hmm. Ini konteksnya Matius 24 adalah akhir zaman, Saudara. Mesias itu siapa? Yesus kan? Yesus palsu. Ngaku-ngaku jadi Yesus. Dan nabi-nabi palsu. Siapa itu nabi-nabi, Saudara? Kalau di zaman kita. Cieni, apa itu nabi di zaman kita? Pendeta. Akan banyak pendeta-pendeta palsu. Apa yang akan mereka lakukan? Tanda-tanda dahsyat loh ya. Dan mujizat-mujizat. Jadi bukan tanda-tanda ece-ece saudara, yang dahsyat. Yang dahsyat. Siapa yang kalau lihat tanda dahsyat nggak percaya saudara? Kalau saudara tiba-tiba lihat ada orang terbang, saudara apa enggak? Gitu? Nggak usah orang terbang, tiba-tiba risoles dari sana terbang ke meja saudara. Apa saudara tidak? Wow, tidak akan begitu? Tuh, hebat. Sudah bisa membedakan sekarang gitu. Kan ada kan yang seperti itu kan, aliran yang kasih tanda-tanda bisa ini shot 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 shot, shot gitu. Shake shake shock gitu ya. Shake shake shock shot, langsung masuk ke kita datang gitu. Jadi hati-hati saudara. Sama seperti di perjanjian lama, ini juga terjadi di zaman Raja Ahab dan istrinya. Ada yang tahu istrinya siapa namanya? Si Isabel gitu ya, Isabel gitu ya. Isabel gitu. Dua, si Raja Ratu ini adalah
raja yang sangat jahat, ratu yang sangat jahat. Dari kerajaan mana? Israel Utara. Ya, jahat sekali saudara ya. Jangan kasih nama anak Isabel dan Ahab ya. Nah, Tuhan sebenarnya memberikan kesempatan kepada si Ahab dan Isabel ini untuk bertobat. Tapi apakah mereka bertobat? Tidak, mereka tidak bertobat. Akhirnya bagaimana Tuhan mendatangkan penghakiman kepada mereka? Tuhan izinkan roh dusta. Roh dusta masuk ke mulut para nabi. Sehingga akhirnya nabi itu bernubuat palsu. Itu penghakiman dari Tuhan untuk si Ahab dan Isabel, saudara. Tuhan izinkan roh dusta masuk ke mulut para nabi. Sehingga nabi-nabi itu menipu dengan memberikan nubuatan yang palsu. Ceritanya seperti ini. Ahab bertanya kepada para nabi. Banyak nabinya. Akankah aku menang melawan tentara Aram? Mau perang dia kan. Nanya dulu ke nabi gitu. Terus kata para nabi, ya raja, kamu akan menang. Nah, Raja Ahab mendengar para nabi bilang gitu, pede kan? Pergi berperang dan mati. Emang Tuhan sengaja mau menghakimi Raja Ahab, saudara. Jadi kan kembali lagi yang dihakimi kan angkatan ini. Yang mencari tanda ya dihakimi, saudara. Ya kan? Demikian pula di akhir zaman. Alkitab berkata bahwa antikris akan memiliki kuasa untuk melakukan banyak tanda untuk menyesatkan. Wahyu 13 ayat 13 sampai 14. Wahyu 13 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama. 1, 2, 3. 14. Hmm. Wahyu 13 yang kita baca tadi berbicara mengenai binatang dari bumi. Ya, ini menyimbolkan pemimpin agama. Oke, antikris. Melakukan apa saudara? Tanda. Salah satunya apa? Api turun dari mana? Di sini bilangnya langit saudara. Di terjemahan asli itu dari heaven. Langit dari surga. Diturunkan oleh si binatang dari bumi ini. Serem nggak? Bukan api dari neraka loh. Api dari mana saudara? Surga. Heaven. Bahasa bahasa terjemahan Inggrisnya juga heaven. Serem nggak coba? Ini ngingetin kita kan sama Nabi Elia. Nabi Elia pun melakukan mujizat ini. Menurunkan api. Waktu dia melawan para nabi palsu. Saudara ingat ceritanya? Serem nggak? Jadi mengimitasi pekerjaan Tuhan. Mengimitasi pekerjaan Tuhan. Nah kalau kita nggak pada fondasi yang benar, ketipu nggak? Ini benar-benar udah bukan KW lagi, udah benar-benar KW super saudara. Sulit dibedakan. Yang bisa bedain cuman yang bikin, yang jualan gitu ibaratnya. Kayak emas ya, contohnya kan. Hanya yang toko emas yang bisa bedain yang benar-benar asli atau palsu. Tapi kan kalau orang awam kan kalau udah KW super bisa bedain saudara. Susah. Saya nggak pernah lihat ya, saya juga nggak tahu, cuman susah. Ada yang pernah lihat emas KW gitu yang penipuan gitu? Adanya Mas Andreas ya di sini kita ya. Memang itu semua fana saudara ya. Yang ini kekal ya. Amin, amin. Wah, tepuk tangan. Kita kita baca dua Raja-Raja 1 ayat 12. Dua Raja-Raja 1 ayat 12. Nggak ada yang ngantuk ya? Semangat. Ini seru loh saudara. Saya aja nyiapin sampai wow gitu. Dua Raja-Raja 1 ayat 12. Kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Elia menjawab. Pekerjaan yang serupa tapi nabinya beda. Nabi palsu yang satu lagi di akhir zaman. Serem loh. Ini serem loh saudara. Kita baca mungkin oh iya. Tapi kalau terjadi depan kita, how? Bisa nggak kita terluputkan dari nabi palsu ini? Yeremia, kita mulai sekarang. Apakah maksud dari makna rohani dari api?
Di Alkitab, api itu menyimbolkan bisa dua sisi, seperti koin. Satu, api penghakiman. Satu lagi adalah, kita lihat jawabannya. Yeremia 23 ayat 29. Yeremia 23 ayat 29. 1, 2, 3. Api melambangkan apa? Fir, firman. Sekarang pertanyaannya, api dari surga. Firman dari mana? Hmm, firman dari surga dipakai setan. Diputer-puter, dipakai untuk nipu kita semua. Ingat ular dan Hawa, saudara. Ular pun pakai firman. Nggak firman sembarangan. Firman perjanjian tentang pohon kehidupan kan. Serem nggak saudara? Setan pakai, jadi setan tuh pakai firman Tuhan dari langit, dari surga, dipakai sama dia, diputer-puter buat nipu kita. Hmm, serem, saudara. Ini serem sekali loh. Menurut saya ini serem sekali. Karena kalau kalau dia nipu dengan hal lain, kita masih bisa gampang detect-nya gitu, saudara. Ini menipunya dengan firman dari surga. Jangan heran, bisa pakai sejarah penebusan nggak? Bisa nggak? Bisa banget. Tapi palsu dari setan. Makanya kita harus tahu yang asli, saudara. Untuk tidak tertipu dengan yang palsu. Sampai sini udah deg-degan? Masih B aja ya? Lumayan. Peningkatan ya saya lihat gitu. Jadi siapa yang akan tertipu dan tersesatkan oleh si binatang dari bumi ini, oleh pemimpin agama antikris ini? Angkatan ini. Angkatan ini. Angkatan ini. Yaitu mereka yang hanya mencari tanda-tanda dan mujizat. Mereka akan disesatkan di akhir zaman. Kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 3. Saya udah kayak penyiar radio yang bacain berita drama di radio belum? Kita baca bersama pemirsa. 2 Tesalonika 2 ayat 3. 1, 2, 3. Hmm. Sebelum kedatangan yang kedua akan terjadi hari murtad. Bahasa Inggris yang di terjemahan Inggris lebih enak, bukan murtad, ya, tapi adalah falling away, jatuh, kejatuhan yang besar-besaran. Artinya siapa yang jatuh, saudara? Hah? Orang percaya dong. Oh ya, orang udah gak percaya, ya udah jatuh. Siapa yang jatuh? Yes, among us, jatuh besar-besaran. Karena apa? Karena apa jatuhnya? Ketipu. Dan Tuhan izinkan nggak? Harus terjadi. Ini sudah nubuat loh. Pasti terjadi nggak? Yang harus kita perjuangkan dan kita jaga. Jangan sampai kita jadi bagian dari angkatan ini. Kita bisa jadi angkatan ini, saudara. Kalau kita nggak jaga iman. Serem loh. Siapapun bisa. Nggak usah ngomong jemaat, pendeta pun bisa, penatua pun bisa, siapapun bisa. This is very scary. Kita baca yang ayat keempat, next. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Hmm. Si nabi palsunya ada di mana? Bait Allah, gereja, betul. Di gereja. Duduk di tahta siapa? Hmm. Serem loh. Ini kayak kitab Daniel. Pembinasa keji di tempat yang kudus udah masuk. Ini pasti terjadi di akhir zaman. Makanya belajar firman. Kita belajar firman. Terus belajar firman, jangan pernah meninggalkan gereja, amin. Terus berpegang pada sejarah penebusan, gak ada yang lain, saudara. Saling mendoakan. Bukan berarti saya lebih hebat, tidak. Saya juga perlu didoakan, saudara. Tolong doakan saya. Terima kasih gitu ya. Doakan, nanti perlu juga gitu ya. Doakan juga pendeta, karena penting loh, saudara. Penting. Jadi
Kita semua jadi satu di tempat yang benar, saudara. Saling pegang. Jangan pernah tinggalin gereja sampai akhir. Apalagi gereja ini serba ada, saudara. Aquaponik, ya kan? Ikan nila, ikan dewa. Mungkin sebentar lagi ikan paus, ikan salmon. Kita nggak tahu. Berikan hikmat pada Cigina ya, saudara, ya, supaya keluar bibit-bibit salmon, paus, hiu semua di sana. Kamu nggak mau makan shark fin? Tuh, request kan? Durian organik. Project nextnya stevia loh, saudara. Stevia loh. Wah, luar biasa nggak? Ini udah kayak kerajaan surga ya, secara gambaran segala ada. Sehat lagi, tanpa tanpa apa? Pestisida. Doakan Cigina supaya Cigina Konet selalu sehat. Bisa terus ya, membuka Taman Eden di sini gitu. Segala pohon bisa kita makan gitu kan. Amin. Ini kan kayak Taman Eden ya. Oh, tapi Taman Edennya